Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Indah Romanti dengan NPM 2222011011. Baik, sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi gambar yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada nukleus. Kita bisa lihat ya, yang dinamakan nukleus itu adalah ini adalah nukleus. Lalu nukleus sendiri itu merupakan salah satu organel yang ditemukan hampir pada semua organisme eukariotik. Ini sel mengandung beberapa materi genetik seperti DNA, kromosom, dan protein. Lalu ada nukleolus. Nah, ini yang warna ungu di tengah ini namanya nukleolus atau biasa dikenal juga sebagai anak inti sel. Ini adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Lalu di sini ada endoplasmic reticulum. Ini adalah endoplasmic reticulum ya, teman-teman. Nah, jadi retikulum endoplasma kasar adalah bagian pada retikulum endoplasma yang memiliki struktur kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, ini adalah endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma ya, teman-teman. Lalu ada smooth endoplasmic ya. Mana smooth? Nah, di sini ada smooth endoplasmic. Ini adalah smooth endoplasmic ya, teman-teman. Di mana smooth endoplasmic sendiri merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Lalu ada free ribosom. Nah, ini adalah free ribosom ya, teman-teman. Kita zoom. Nah, ini adalah free ribosom. Free ribosom sendiri itu ada ribosom bebas adalah organel kecil yang terletak di sitoplasma. Ribosom yang terpasang adalah organel kecil yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma. Ribosom bebas tidak melekat pada struktur sel apapun. Lalu ada Golgi apparatus. Di sampingnya di sini ada Golgi apparatus ya. Golgi apparatus adalah organel dalam organisme eukariotik yang memindahkan molekul dari retikulum endoplasma ke tujuan mereka. Organel ini juga memodifikasi produk retikulum endoplasma ke bentuk akhirnya. Lalu di sini ada lisosom. Di samping Golgi itu ada lisosom ya, teman-teman. Lisosom sendiri itu adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lalu di sampingnya lisosom ini ada mitokondrion atau mitokondria. Mitokondria ini adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan di sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar pasokan adenosin trifosfat atau ATP dalam sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Lalu di sini ada endosom. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah endosom. Endosom sendiri adalah vesikel terikat membran yang terbentuk sebagai hasil endositosis ya, teman-teman. Lalu di samping endosom ada cytoskeleton. Cytoskeleton atau sitoskeleton adalah jaringan serat membentuk infrastruktur dari sel eukariotik, sel prokariotik, dan archaeans. Lalu di samping sitoskeleton ada peroksisom, yaitu merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariotik primitif. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini yang kuning, yang warna kuning itu adalah namanya adalah periksisom. Lalu di samping periksisom ini ada mikrotubulus. Di mana mikrotubulus atau mikrotubula adalah organel sel di dalam sitoplasma. Semua sel eukariot berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nm dan diameter dalam kurang lebih 12 nm.
Lalu di samping mikrotubulus ada centrioles atau centriole, teman-teman. Bisa sebentar. Nah, gimana centriole? Ini adalah centriole ya teman-teman, yang warna ungu ini adalah centriole. Centriole sendiri adalah struktur seluler silinder yang terdiri dari gugus mikrotubulus. Mereka terbentuk oleh tubulin protein yang ditemukan di sebagian besar sel eukariotik. Lalu ada membran plasma atau plasma membran. Plasma membran sendiri ini adalah membran semi permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleus plasma. Nah, mungkin itu untuk penjelasan gambarnya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk kita melanjutkan untuk identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada nukleus, basement membran, normal sel ya. Lalu di sini ada atrofi. Adaptasi sel yang terjadi adalah atrofi. Contoh kasusnya atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah kelumpuhan pada lengan. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena atrofi otot adalah kondisi ketika otot menyusut dan menipis akibat hilangnya jaringan otot. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot serta hilangnya kekuatan otot. Penyebabnya otot tidak atau jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalnya karena lumpuh atau tirah baring. Lalu gambar selanjutnya ini ada hipertrofi. Contoh kasusnya atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar ini adalah hipertrofi otot. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena hipertrofi sendiri adalah pertambahan besar organ akibat adanya pertambahan ukuran sel pada organ. Hipertrofi adalah suatu respon adaptasi yang terjadi apabila terdapat peningkatan beban kerja suatu sel. Kebutuhan sel akan oksigen dan zat gizi meningkatkan, menyebabkan pertumbuhan sebagian besar struktur dalam sel. Lalu ini adalah adaptasi sel yang terjadi pada gambar tersebut adalah hiperplasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah proliferasi epitel kelenjar payudara pada pubertas dan selama kehamilan. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena penyebab paling umum dari hiperplasia endometrium adalah terlalu banyak produksi estrogen dan tidak cukup progesteron. Hal itu mengarah pada pertumbuhan sel yang berlebihan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memiliki ketidakseimbangan hormon. Lalu yang terakhir ini ada displasia. Contoh gambar di atas merupakan adaptasi sel yang terjadi adalah displasia. Contoh kasusnya atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah kanker. Kenapa kok bisa terjadi kanker? Karena displasia fibrosa merupakan kelainan tulang akibat adanya pertumbuhan abnormal jaringan paru di dalam tulang. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu diduga menjadi penyebab munculnya displasia fibrosa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.